Shalom saudara-saudari semua, kita lanjut lagi pendalaman Alkitab kita minggu ini masih dalam seri berdoa, dan subtema hari ini adalah berdoa dengan kesungguhan hati atau bersungguh-sungguh saudari. Saudara-saudari, kita lanjut aja bahwa beberapa saat yang lalu kita sudah melihat dari bagaimana berdoa dengan sungguh atau penuh hati, yaitu dengan tekun ataupun memberi diri. Kita melihat dari perumpamaan yang Tuhan Yesus kasih dari Lukas 8 dan Lukas 11 saudari. Di Lukas 8 seorang pemuda yang sebenarnya nggak layak, nggak bermartabat karena dia butuh hanya karena ada temannya datang, lalu dia malu kalau nggak ada sesuatu yang bisa dihidangkan, dia minta sama temannya, sahabatnya. Wah, sahabat itu baik, terus akhirnya diberikan juga. Kemudian juga ada Lukas 11, kemudian ada janda yang berusaha terus datang kepada seorang hakim untuk membela haknya. Hakimnya lalim, tetapi karena janda ini terus datang, akhirnya diberikan. Lalu kemudian yang menjadi masalah adalah kita membawa pola pikir kerajaan dunia kepada kerajaan Allah. Sedangkan kita yang telah terima Yesus adalah warga kerajaan Allah, harus memakai pola pikir kerajaan Allah. Apa maksudnya? Maksudnya begini saudara, ketika kita baca perumpamaan ini, kita melihat bahwa pola dunia harus berusaha dengan, atau pola Taurat, dengan kekuatan kita. Kita bilang, makanya doa harus tekun, baru Tuhan jawab. Nah saudara, itu pola Taurat, pola dunia. Sekarang Anda dan saya yang telah menerima Yesus telah masuk dalam kerajaan Allah. Dan dalam kerajaan Allah, Allah adalah Bapa, kita anak. Pola hubungan. Jadi Bapak mana yang anaknya kalau minta harus tekun, harus minta terus gitu. Enggak kayak begitu, bukan saudari. Jadi Anda ngelihat di sini, pola kerajaan Allah dan pola dunia berbeda, dan semuanya akan jadi berbeda. Nah, di sini Tuhan mau kasih unjuk lewat perumpamaan hakim yang lalim dan janda yang tekun terus, dan kemudian dari tadi pemuda yang minta kepada sahabatnya, ya saudara, bahwa mereka aja yang nggak sempurna, tetapi mereka ngotot terus mau kejar. Terlebih lagi kita orang percaya yang sekarang sudah memiliki Bapa yang sangat baik dan telah menerima kelayakan dari darah Yesus, dari korban salib Yesus, saudari. Nah, kembali di sinilah yang berbeda. Kalau orang dunia tekun karena mengejar, tetapi di kerajaan Allah Anda bukan mengejar. Kerajaan Allah katanya firman Tuhan, Anda telah sampai ke gunung kudus Allah, ke kota kudus Allah, Zion. Artinya begini saudari, Paulus mengatakan begini, saya telah menerima kasih karunia. Saya orang paling berdosa tapi diampuni kasih karunia. Habis itu dia, karena dia bilang dosa dia diampuni, maka dia seenak-enaknya berdosa. Tidak. Itu bukan pola pikir kerajaan Allah. Pola pikir kerajaan Allah begini, karena dia tahu bahwa dia sudah diampuni, dapat kasih karunia besar, maka dia lebih bersungguh-sungguh. Bukan untuk mendapatkan, tetapi karena mengalami hubungan yang luar biasa. Itu pola kerajaan Allah. Kita bisa mengasihi Tuhan karena kita sudah dikasihi dulu. Saudari, ya. Jadi kalau Anda baca surat-surat Paulus, Anda baca surat Yohanes, saudara, Anda harus punya pola pikir kerajaan Allah. Nah, kita nggak bahas itu, tetapi itu kira-kiranya, makanya katakan begini, kalau kita tekun di dalam pola kerajaan Allah, bukan untuk mendapatkan, saudara-saudari, tetapi bukan juga dari kelayakan, tetapi untuk memberi diri, karena Tuhan pasti jawab, pasti berikan yang saya butuhkan. Ketika yang saya butuhkan, saya minta bukan untuk kedagingan, pasti Tuhan berikan. Kalau saya minta sesuai dengan janji Allah, pasti diberikan, saudari. Oleh sebab itulah, karena saya tahu pasti saya diberikan, maka saya memberi diri untuk tekun. Karena berdoa ini juga mengubahkan saya. Ketika saya memberikan diri, maka saya sama seperti dalam kerajaan Allah, sama seperti Allah, saya sedang fokus pada bejananya, bukan pada permintaan saya, kebutuhan saya, tetapi pada bejana, yaitu kehidupan saya ini, pola pikir saya, sikap saya. Saudara, karena bejana yang semakin besar, semakin baik, semakin bisa dicurahkan. Jadi masalahnya di bejana, bukan di Tuhannya. Ketika Anda takkan berdiri, Anda sedang mengatakan, Tuhan, aku mau menampung setiap pemberianmu, saudara-saudari. Amin ya.
Oleh sebab itulah aku mau bejana ini baik. Oleh sebab itulah aku tahu aku harus mengenal. Wah, yang ini dari minggu lalu saudara. Ada anugerah, kuasa dan janji Tuhan di setiap keadaan. Ketika aku belum melihat belum termanifestasi jawaban dari permohonanku, tapi tetap ada kuasa dan anugerah. Ada anugerah yang menyediakanku kuasa dan anugerah menyediakanku janji-janji Tuhan. Lalu kemudian juga ketika kita mau fokus pada bejananya, kita tekun dalam keadaan apapun juga, kita sedang memberi diri di proses untuk diubahkan dan juga mulai memikirkan orang lain. Ini di minggu lalu. Sehingga saudara-saudari, ketekunan kita adalah untuk belajar melihat anugerah Tuhan dalam setiap situasi. Kita belajar memberi diri diubahkan. Saudara, ketika Anda berdoa, punyalah mindset bahwa saya sedang memberi diri diubahkan, bukan untuk mengubahkan Tuhan. Tapi yang sering terjadi adalah kita berusaha untuk mengubahkan Tuhan. Tuhan, ayo dong, tolong dong, kalau enggak aku enggak mau setia lagi, kalau enggak aku mau ke gereja, aku enggak mau doa lagi. Kita berusaha mengubahkan Tuhan. Lalu kemudian kita belajar melihat diri kita bagian dari umat Tuhan, karena kita bagian dari kerajaan Allah. Terlalu kecil hanya untuk, saya katakan, itu terlalu kecil kalau hanya tentang kamu aja. Karena kerajaan Allah begitu besar. Ada cukup buat banyak orang, ada cukup buat semua warga kerajaan Allah. Sebab itu kita harus memikirkan mereka. Amin ya. Nah sekarang kita masuk pada poin yang kedua. Di dalam kitab Yohanes ada yaitu kejadian itu yang disebut mujizat pertama Yesus, dan itu ada di Kana. Ya, Anda sudah tahu ceritanya, ini terkenal. Ketika itu Yesus dan ibunya dan beberapa muridnya berkunjung bertamu dengan salah satu family yang menyelenggarakan pernikahan. Lalu mereka kehabisan anggur. Bukan masalah mereka, tetapi warga kerajaan Allah enggak pernah egois. Mereka peduli. Sebab itulah ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Ibu Yesus bukan bilang, Yesus bikin mujizat, Yesus bikin air jadi anggur. Bukan. Dia hanya berkata, mereka kehabisan anggur. Tujuannya apa? Tujuannya melibatkan Yesus. Saudara, ketika Anda melibatkan Yesus, Anda dan saya nggak perlu ngatur Tuhan Yesus harus lakukan apa kan? Ini yang dilakukan Ibu Yesus. Gitu. Dan ketika dia melibatkan, dia melibatkan begini aja. Saat itu Maria sebagai ibu Yesus, aku ibu, engkau anak. Jadi pasti engkau peduli. Nah sekarang, Tuhan Allah kita adalah Bapa, kita anaknya. Jadi dia pasti mau terlibat, saudara-saudari. Walaupun kemudian Yesus bilang, mau apa engkau daripadaku? Waktuku belum tiba. Seolah kan penolakan. Kita sering kalau kita berdoa, aduh Tuhan gak jawab-jawab, gak begini, kita mulai kecewa. Saudara enggak? Maria, ibu Yesus, dia enggak mundur, dia mulai berkata, walaupun itu penolakan bagi sebagian orang, waktuku belum tiba, udah jangan ganggu Yesus lagi lah, udah, dia gak mau. Tapi ibu Yesus enggak. Dia telah melibatkan Yesus, dia punya hubungan dengan Tuhan Yesus, dia punya keyakinan oleh sebab itu. Apa yang dikatakan buatlah itu. Saudara, dia punya keyakinan, dia punya iman. Sebab itu ketika Anda datang ke Tuhan Yesus, Anda libatkan Yesus, Anda aktifkan iman kita. Terus kemudian apa yang dikatakan padamu, buatlah itu. Maria nggak ngatur Yesus, tetapi Maria, ibu Yesus mulai minta tuntunan Tuhan dan dia siap untuk melakukannya. Jadi dia bukan yang ngatur Tuhan, dia minta tuntunan. Saudara, banyak anak-anak Tuhan, ketika dia datang ke Tuhan, dia fokusnya pada permintaan, sehingga akhirnya jadi kecewa ketika belum terwujud. Dia fokusnya adalah ngatur Tuhan, sehingga dia nggak sadar, dia nggak dengar, dia nggak tahu ketika Tuhan kasih tuntunan untuk buat dapat jalan keluar dari masalahnya, saudari. Tapi kita yang mau sungguh-sungguh doa dengan kesungguhan hati, kita harus datang dengan iman. Kita anak, dia pasti mau jawab, dia pasti mau terlibat. Itu saya mau libatkan Tuhan, dan ketika saya libatkan Tuhan, saya bukan yang maksa, tapi saya berusaha dengar tuntunannya apa. Jarang kan kita doa untuk minta tuntunan, tapi kita doa selalu minta permintaan. Tuhan tolong ini, aku kurang itu. Tuhan berikan ini, berikan itu. Daripada kita minta tuntunan. Tuntunan, ketika Anda minta tuntunan, membuat Anda semakin peka. Karena langsung di dalam mindset kita,
Kalau Tuhan beri tuntunan, saya harus tahu, saya harus dengar, saya harus sadar. Jadi langsung nangkap ketika ada suara Tuhan, ada firman Tuhan ngomong apa, langsung, oh ini dia tuntunan Tuhan. Tapi kalau kita fokus pada permintaan, kita baca firman, kita nggak sadar bahwa firman itu diberikan buat tuntunan. Lewat aja, saudara. Jadi ketika kita melibatkan Tuhan, kita harus punya sikap bahwa persoalan kita, ketika kita melibatkan Tuhan, pertempuran kita sekarang telah melibatkan Dia, sekarang tentang Dia. Enak gak? Enak. Tetapi ketika kita melibatkan Dia bukan berarti terserah Tuhan, enggak. Tapi kita tahu di setiap langkah, setiap keadaan pasti ada tuntunan Tuhan. Amin. Ya, jadi ini poin yang terbaru di minggu ini. Lalu kemudian saudara, kita lanjut pada poin selanjutnya. Anda ingat salah satu teladan, orang yang memberikan teladan tentang doa adalah Rasul Paulus, saudara. Suatu ketika Paulus, ketika di awal-awal dalam pelayanannya, dia berdoa, dia tulis surat kepada jemaat Roma, dia rindu untuk berkunjung. Dia minta sama Tuhan supaya dia bisa datang sehingga bisa menguatkan. Dia minta sama Tuhan supaya dia bisa bekerja sama orang jemaat Roma, bisa sama-sama. Ya, jadi iman kita bersama gitu untuk bisa bekerja di ladang Tuhan. Dia minta itu, saudara. Lalu dia nggak minta bagaimana Tuhan kirim aku ya tanggal segini. Dia nggak perinciin, tetapi dia hanya minta ini kerinduan. Ini saudara seperti itu. Ya, dia izinkan Tuhan yang tuntun, yang ngatur, karena Tuhan tahu lebih baik. Kemudian 5 tahun kemudian tuh, saudara-saudari, permohonan itu digenapi. Dia tulis pada jemaat Filipi, dan dia tulis surat kepada jemaat Filipi saat itu dia ada di Roma. Tetapi dia di Roma sebagai ya orang yang terpenjara, saudara-saudari. Orang yang terpenjara. Ya. Jadi Anda melihat kerinduan dia, permohonan dia adalah bisa mengunjungi jemaat di Roma. Akhirnya dia ada di kota itu, saudara. Kemudian dia rindu untuk menguatkan. Dia minta sama Tuhan supaya dia bisa menguatkan. Ya, dia menguatkan. Dia bilang, pemenjaraan saya telah menyebabkan kebanyakan orang Kristen di kota ini menjadi lebih yakin, lebih kuat sama Tuhan. Walaupun jawaban yang gak enak, saudara, dia datang sebagai tahanan. Dia menguatkan dengan pemenjaraannya. Wah, apa-apaan ini Tuhan? Saya nggak sanggup kayak begini. Saudara, jangan berhenti dulu, kita akan lihat nanti. Kemudian iman kita bersama. Wah, ternyata dengan keberadaan Paulus, mereka makin berani. Jadi bekerja, mereka bersama memberitakan Injil, saudari. Ya, 5 tahun kemudian Tuhan jawab, walaupun buat sebagian orang yang baca, mana enak Tuhan jawab dengan cara kayak begini. Saudara, Anda nggak tahu apa yang Tuhan lakukan dalam 5 tahun itu. Sehingga Paulus, walaupun dia sebagai tahanan, tidak merasa itu menjadi sesuatu yang dia harus sesalin dan jadi buruk, saudari. Kenapa? Karena dalam 5 tahun itu, Tuhan menyiapkan bencananya. Tuhan paling tidak membawa dia pada 5 kota yang memperlihatkan dan juga membuat Paulus mengenal Allahnya. Di Efesus, kota Efesus saat itu adalah tempat di mana penyembahan dewa-dewi ya Yunani, saudara. Bahkan di situ ada kuil Artemis yang paling besar, dan itu pusat kebejatan, saudara. Tetapi di situ oleh kuasa Tuhan, kota itu ditransformasikan, banyak sekali yang bertobat, bahkan akhirnya pada saat Paulus itu, Rasul Paulus, kota Efesus menjadi pusat misionaris penginjilan daripada Paulus. Paulus bahkan begitu cukup lama di situ, kira-kira 2 tahun, saudara. Kemudian dibawa lagi ke Makedonia. Di situ Petrus melihat tuntunan Tuhan yang efektif karena dia mau menginjil kepada Asia, tapi Roh Kudus bilang enggak, masuk dulu ke Eropa jadi ke Asia. Kemudian di situ juga lah bagaimana di Makedonia ini jemaat Makedonia bisa digerakkan Tuhan untuk mensupport pelayanan daripada penginjilan ini. Dari Makedonia ini juga Paulus mengirim banyak anak buahnya, saya bilang gitu ya,
untuk planting churches, untuk membangun gereja-gereja, menguatkan gereja-gereja, terus meneguhkan gereja-gereja, saudari. Itu karena apa? Karena ada tuntunan Tuhan. Paulus melihat suatu tuntunan Tuhan. Kemudian juga dia dibawa kepada Yerusalem. Di Yerusalem Paulus ditangkap, dianiaya, tetapi ada pembelaan Tuhan yang dikodrati. Di Kaisarea dia bertemu dengan gubernur Felix Festus, dan di Kaisarea itu dia naik banding ke Roma menghadap ke Kaisar. Disitulah tanpa dia sadari Tuhan mengatur supaya dia menggenapi janji Tuhan, menjawab doa Paulus supaya dia bisa ke Roma, karena Roma saat itu adalah pusat kerajaan dunia. Dan kalau Anda mau menginjil supaya spread lebih besar, harus ada di pusat kerajaan, saudari, supaya orang bisa tahu, sadar. Dan ketika ada orang-orang Roma, bahkan ketika pembesar-pembesar Roma, pegawai-pegawai Kaisar itu bertobat, maka mereka, karena mereka menguasai dunia, mereka yang sendiri akan nyebarin di mana-mana, dan orang akan mendengar lebih efektif. Artinya akan berita tentang Injil ini akan lebih efektif. Itulah kenapa Paulus minta supaya dikirim ke Roma demi Injil. Dan dia lihat waktu di Kaisarea digenapin. Kemudian di Malta ketika jalan ke sono, saudara jalan ke Roma, di tengah badai kapal yang mau karam, sudah gak ada harapan, semua orang yang di kapal itu putus asa. Tetapi Paulus justru melihat kehadiran Tuhan dan membuat dia tenang. Apa yang terjadi, saudara, dari permohonan sampai terwujud, walaupun terwujudnya sepertinya saya mau katakan kok tragis. Dia ada di Roma, dia minta supaya ada datang ke Roma, tapi dia datang ada di Roma, Tuhan izinkan ke Roma, tetapi sebagai tahanan. Kan tragis? Enggak, saudara. Paulus nggak anggap tragis. Yang baca kitab itu mungkin merasa tragis. Orang dunia bilang itu tragis, tapi Paulus nggak. Kenapa? Karena dia telah melihat, dia semakin mengenal kuasa Tuhan, sehingga penjara tidak akan menghalangi kuasa Tuhan. Dia telah tahu ada tuntunan Tuhan, sehingga penjara tidak bisa mengikat dia untuk membawa menjadi efektif, saudara-saudari. Ya, dia bisa mempercayai pembelaan dan pengaturan Tuhan walaupun dia di penjara kerajaan Roma, tapi dia tahu ada pembelaan dan pengaturan Tuhan. Gak ada raja di dunia yang paling besar sekalipun tidak akan bisa menggoyahkan dia, tidak akan bisa mengatur Tuhan, tapi Tuhanlah yang mengatur mereka. Dan di tengah penjara itu pun juga dia tahu, karena dia sudah kenal kehadiran Tuhan, dan dia gak pernah merasa sendirian. Amin, saudara. Jadi Anda lihat dari permohonan doa Paulus sampai terwujud itu, Paulus diubahkan, semakin mengenal kasih Tuhan, semakin memancarkan kemuliaan Tuhan, semakin memiliki kepastian harapan, imannya aktif, saudari. Jadi dengan kata lain, saya mau katakan bagaimana supaya kita bisa berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan efektif, fokus pada segala yang dari Tuhan, bukan pada permintaannya. Permintaannya Anda pasti didengar. Fokus pada segala sesuatu dari Tuhan. Baik itu kasihnya, kemuliaannya, kuasanya, kehadirannya. Jadi hari ini banyak Anda mungkin dengar tentang doa, tapi Tuhan mau sampaikan yang simple yang bisa dipraktekkan. Tekunlah. Tekun itu bukan untuk mendapatkan jawaban doa, tetapi karena kita tahu Tuhan sudah jawab, maka kita memberi diri supaya kita bisa diubahkan, supaya kita mengerti, belajar, ada anugerah di dalam segala proses hidup kita. Kita beri diri diubahkan, dan kita mulai berpikir, bertindak, belajar sebagai bagian daripada kerajaan Allah. Kita ada umat Tuhan dan warga kerajaan Allah yang lain. Dengan iman, ketika kita berdoa, berdoalah dengan iman, dari posisi kita sebagai anak, sehingga Allah adalah Bapa, kita libatkan dan dia mau terlibat. Dan cari tuntunan, jangan fokus pada permintaan. Saudari, dia pasti terlibat. Masalah kita, pertempuran kita, dia pasti terlibat. Dan setiap langkah kita pasti ada tuntunan. Setiap momen, setiap masalah, setiap apapun yang kita hadapi, pasti ada tuntunannya. Lalu fokus pada segala sesuatu yang dari Tuhan, tentang kasih, kemuliaan, kuasa, kehadiran. Dan saudara, saya mau katakan ini kembali dari awal saya katakan, Anda dan saya, doa ini itu seperti nafas, saudara, ataupun makan.
Anda makan tiap hari kan, doa juga Anda lakukan tiap hari, bahkan sehari bukan sekali Anda berdoa. Makan juga Anda mungkin enggak sehari sekali Anda makan, tapi karena Anda tiap hari makan berkali-kali, jadi satu rutinitas. Untuk mengubah gaya dan pola makan kita itu enggak gampang kalau menjadi satu rutinitas. Anda sadar bahwa seringkali bahwa menurut ilmu kesehatan, ketika kita makan kita harus mengunyah paling enggak 20-30 kali, saudari. Tetapi karena kita udah biasa, sosial kita juga banyak bagian orang ketika makan dia ngunyah secepatnya dia telan, ya mungkin supaya jangan cepat habis yang di depan. Karena kita sering, karena orang Asia ini makan itu biasa share dengan keluarga, dengan family, ya. Nah, dan kalau ada keterbatasan, kita harus makan cepat, kalau kita nggak cepat kita habis. Akhirnya jadi kita terbiasa makan cepat. Padahal yang terbaik adalah bukan hanya 20-30, tetapi penelitian orang-orang di Eropa, mereka kalau makan mengunyahnya itu 50 kali. Tujuannya supaya efektif, zat-zat yang ada di makanan itu bisa terserap, bisa kita ambil dengan efektif. Tapi untuk kita ngubah dengan cara harus makan ngunyahnya harus 50 kali paling enggak, itu enggak gampang karena kita udah terbiasa. Nah, doa pun juga, kalau kita terbiasa dengan pola pikir dunia, untuk ubah memiliki pola pikir kerajaan Allah itu enggak gampang. Anda harus mulai biasakan, latih saudari. Amin. Jadi saya katakan, doa seringkali dibahas tetapi yang gak mudah untuk dilakukan. Kadang kita fokus pada doa, fokus pada permohonannya. Bagaimana doa supaya didengar? Bagaimana? Saudara, Tuhan pasti dengar karena Anda adalah anak kesayangannya di dalam Yesus. Dan dia adalah Bapa yang baik. Dia katakan begini, kalau kamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu, terlebih lagi Bapamu di surga. Saudara-saudari, ini jaminan yang luar biasa. Anda bisa tenang. Anda kalau dari orang tua, Anda selalu memberi yang terbaik buat anak-anak Anda. Kadang harganya apapun juga Anda mau beri yang terbaik. Dan Tuhan bilang, kalau kamu beri terbaik, itu masih standar yang jahat. Tuhan, Bapa di surga, melampaui dari kamu. Jadi artinya apa? Dia pasti menyediakan yang terbaik, jadi gak akan dia tahan-tahan. Tapi ketika kita belum melihat, bukan berarti dia tahan, tetapi dia mau kita sukarela, sukacita, dan ngerti bahwa Tuhan mau kita jadi indah, bisa menambung berkat yang lebih besar dengan cara bejananya dibuat siap dan indah dan mulia. Amin, saudara. Renungkan dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.